Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zainul Arifin, Dini Patala, Maksira Hidayat, Anis Anugrah Damayanti, Nur Fadilah, dan Nur Sunisa. Kami akan membahas tentang Echinodermata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Arifin akan menjelaskan secara singkat apa itu Echinodermata. Echinodermata merupakan filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar dan di darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuknya seperti bintang laut, bulu babi, dan timun laut atau teripang. Secara umum, Echinodermata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional. Lapisan yang pertama disebut ectoderm, yang kedua mesoderm, dan yang ketiga adalah endoderm. Dan Echinodermata mempunyai rongga tubuh atau selom yang sempurna, atau disebut dengan triploblastik selomata. Selom dibatasi oleh peritoneum bersilia. Selom berisi cairan yang banyak mengandung sel amoebosit. Selom juga bersatu dengan kaki yang disebut ambulakral. Yang kedua adalah ciri umum Echinodermata. Pertama, bangun tubuhnya saat dewasa berbentuk simetri radial pada 5 penjuru atau pentalateral. Yang kedua, Echinodermata semulanya hidup di air laut. Yang ketiga, rongga tubuhnya selomata. Yang keempat, kulit tubuhnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dan duri-duri kecil pada setiap permukaannya. Yang kelima, tidak memiliki kepala dan mulut, sehingga saluran pencernaannya masih tergolong sederhana. Yang keenam, pergerakannya dengan sistem kaki ambulakral. Yang ketujuh, Echinodermata merupakan hewan triploblastik dan tidak bersegmen. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Baik, saya akan melanjutkan materi filum Echinodermata pada kelas Echinoidea. Jadi, kelas Echinoidea ini dikenal sebagai bulu babi atau dolar pasir. Echinoidea memiliki bentuk tubuh yang bulat seperti bola atau pipi, bundar seperti uang logam. Nah, kelas Echinoidea ini tidak memiliki lengan, namun mempunyai duri-duri yang dapat digerakkan. Echinoidea bergerak dengan kaki tabung dan duri-duri. Nah, pada Echinoidea ini, permukaan kulitnya itu dilapisi oleh osikula atau pelat kapur yang di bawah epidermis menyatu sehingga membentuk tempurung yang keras. Nah, pada umumnya, Echinoidea ini memiliki 2 macam duri, yaitu duri panjang yang terdapat pada bulu babi dan duri yang pendek yang terdapat pada landak laut. Ada kalanya duri panjang ini memiliki ujung yang runcing dan di dalamnya itu berlubang serta rapuh. Echinodermata ini menggunakan kaki ambulakral sehingga semua anggotanya itu bergerak. Echinodermata tidak memiliki anggota yang tidak bergerak. Semua anggotanya dapat bergerak. Ada yang menggunakan kaki ambulakral atau kaki appendix atau kaki palsunya, dan juga ada yang dibantu dengan pergerakan durinya, meskipun ada yang tidak mempunyai kaki. Yang kedua yaitu kelas Holohydroidea, memiliki ciri-ciri tubuh yang lunak dan panjang, simetris bilateral secara sekunder karena sumbu oral dan alveolar memanjang dan terletak sejajar dengan substrat. Mulut dikelilingi 10-30 buah tentakel retraktil atau semacam kaki tabung, dan biasanya permukaan tubuhnya kesat dan tidak memiliki spina atau duri. Endoskeleton tereduksi berupa spikula berukuran mikroskopik, dan podia atau kaki tabung biasanya ada dan berfungsi untuk pergerakan. Pada letak mulut di anterior dan anus posterior. Pada bagian ventral terdapat 3 daerah kaki, yaitu yang mengandung alat penempel, berfungsi sebagai alat gerak. Saya Dini Patala
akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Yang ketiga, mengenai kelas Asteria. Bintang laut tergolong ke dalam Echinodermata. Bintang laut biasanya hidup di pantai dan di dalam laut sampai kedalaman sekitar 366 meter. Nah, sebagian hidup bebas, namun gerakannya yang lambat cenderung bersifat bentos, kecuali pada Crinoidea. Adapun ciri-ciri dari Asteria, yang pertama, tubuhnya berbentuk bintang dan terdiri atas satu diskus sentralis dan 5 radi. Yang kedua, memiliki dataran oral dan dataran aboral. Yang ketiga, skeleton terdiri atas lamina atau disebut osikula yang tersusun rapat. Keempat, lamina terletak di antara dua lapisan jaringan pengikat yang ada di dalam dinding tubuh. Yang kelima, di antara osikula terdapat serabut-serabut otot dan juga pori-pori yang disebut dengan pori-pori dermal. Yang keenam, pada bagian aboral, pada osikula berpangkal spina, di antara spina ada yang dapat digerakkan. Sistem pencernaan pada Asteria. Sistem pencernaannya itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, setelah itu lambung, masuk ke cabang lengan, kantung pilorus, dan anus. Kemudian sistem sirkulasi, sistem respirasi. Ia menggunakan branchia dermalis atau papila berupa kantong tipis ada di setiap kulit lengan berupa tonjolan. Kemudian struktur tubuh dari bintang laut. Yang pertama, ukurannya tidak lebih dari 40 cm dengan panjang dan berwarna mencolok. Yang kedua, tubuhnya terdiri dari cakram sentral dengan 5 lengan bermula. Dari cakram ini setiap lengan bercabang 2 atau lebih. Yang ketiga, setiap cabang mempunyai ranting-ranting melintang yang disebut dengan pinul. Cabang-cabang ini akan membuat hewan berbulu-bulu. Yang keempat, cabang sentral bentuknya seperti mangkuk dengan mulut terletak di dasar atau di bagian bawah. Yang keempat, kelas Crinoidea. Crinoidea berasal dari kata krinon yang artinya lili dan eidas yang artinya bentuk. Hewan ini mirip tumbuhan karena bentuknya yang menyerupai bunga lili. Tempat hidupnya mulai dari daerah di bawah pasang surut sampai ke laut dalam di atas 12.000 kaki. Hewan yang paling umum dipelajari adalah Antedon tenella. Kulitnya tersusun dari zat kitin dan biasanya melekat pada dasar perairan. Adapun ciri-ciri dari kelas Crinoidea, yang pertama, bentuk tubuh seperti tumbuhan, namun ada yang bertangkai dan ada juga yang tidak bertangkai. Yang kedua, Crinoidea yang bertangkai adalah individu yang tidak dapat bergerak dan mulutnya terarah ke atas. Yang ketiga, Crinoidea yang tak bertangkai merupakan individu yang dapat bergerak bebas di dalam laut. Yang keempat, tubuhnya menyerupai bunga lili atau bunga bakung dan bentuk seperti bulu burung. Yang kelima, tidak mempunyai duri. Yang keenam, kaki tabungnya kurang mempunyai suber atau alat hisap. Yang ketujuh, sistem saraf berbentuk cincin yang selanjutnya bercabang-cabang pada setiap lengan. Yang kedelapan, kulitnya tersusun atas zat kitin. Contoh spesies dari Crinoidea adalah Antedon sp, Anemone sp, Holopus, dan Metacrinus atau biasa disebut lilia laut. 5. Kelas Opiroidea. Adapun ciri-ciri dari kelas Opiroidea, yang pertama, tubuh pipi dengan diskus sentral bersegi 5 atau bulat. Yang kedua, permukaan oral dan aboral adalah jelas. Yang ketiga, lengan-lengan biasanya 5, kemudian ramping dan halus atau ada yang berduri. Yang keempat, tidak memiliki lekuk ambulakral. Yang kelima, tidak memiliki anus dan intestin.
Yang keenam, madreporid terdapat pada permukaan oral. Yang ketujuh, habitat Opiroidea adalah di antara batu-batu karang di dalam air laut. Yang kedelapan, sistem pernafasan menggunakan 5 pasang kantung udara yang kecil dan terletak di sekitar celah mulut. Yang kesembilan, sistem pencernaan terdapat pada bola cakram. Sistem reproduksi terjadi di luar tubuh dengan melepaskan sel jantan dan sel betina di dalam air. Kemudian sel-sel ini akan bersatu dan membentuk pluteus atau larva yang bersilia yang akan mengalami metamorfosis dari bentuk bintang laut menjadi bentuk bintang ular. Sistem pencernaan pada Opiroidea. Yang pertama, ia memakan bangkai, sisa-sisa hewan, dan kotoran hewan laut. Makanan akan masuk lewat mulut, tidak memiliki anus, sehingga sisa makanan dimuntahkan lewat mulut. Kemudian, sistem sirkulasinya terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Yang ketiga, sistem ekskresi. Ekskresi terjadi pada kantung yang disebut bursae. Yang keempat, sistem koordinasinya terdiri atas cincin saraf utama yang bekerja di sekitar cakram utama, tidak memiliki mata dan sejenisnya, memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya melalui reseptor pada epidermisnya. Kemudian sistem reproduksinya, sistem reproduksi itu terjadi di luar tubuh dengan melepaskan sel jantan dan sel betina di air, maka sel-sel ini akan bersatu dan akan membentuk pluteus. Saya Makfirah Hidayat akan melanjutkan materi yang telah disampaikan atau paparkan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai komponen penyusun duri pada filum Echinodermata. Duri pada Echinodermata ini berbentuk kristal kalsium karbonat yang ujungnya meruncing. Adapun fungsinya sebagai alat menangkap mangsa dan sebagai sistem pertahanan tubuh dari serangan predator. Sendolar atau delap pasir dari kelas Echinoidea ini memiliki bentuk tubuh berdiameter sekitar 5-10 cm. Seluruh permukaan tubuhnya ini diselimuti oleh duri-duri kecil, pendek, gemuk, halus, dan hampir sama dengan strukturnya. Tubuh sendolar ini memiliki lapisan berduri. Lapisan durinya memiliki tekstur mirip kain beledro. Adapun fungsinya sebagai menggali lubang di pasir dan merayap di dalamnya. Adapun lapisan dari duri tersebut yaitu memiliki silea atau rambut-rambut kecil yang memiliki fungsi untuk berjalan dan mengarahkan makanan ke mulut. Mulutnya ini terletak di bagian tengah bawah tubuh dan makanannya berupa organisme mikroskopis. Sendolar merupakan biota kerangka keras dan tersusun dari lempengan kalsium karbonat. Pada permukaan tubuh bagian atas terdapat bentuk bunga dengan 5 kelopak yang sering disebut dengan petals. Sebuah pola tersebut juga terlihat seperti bintang laut. Satwa laut ini tersebar hampir di seluruh negara dan dapat ditemukan pula di Indonesia. Walaupun sendolar dalam kelas yang sama dengan landak laut, namun perbedaan yang mendasar dapat terlihat dari bentuk fisiknya, di mana landak laut memiliki bentuk fisik berduri tajam, sedangkan sendolar ini sebaliknya. Umumnya satwa laut ini dijumpai beraneka warna tergantung spesies atau jenisnya seperti warna ungu, hijau, biru, ataupun coklat. Begitu sudah mati, mereka akan terbawa arus hingga ke pantai, kemudian memutih akibat sinar matahari.
Baik, saya akan melanjutkan ke sistem pencernaan dari Echinodermata. Saluran pencernaan makanan dimulai dari mulut yang berbentuk pentagonal yang disebut actinostoma. Saluran pencernaan makanan terdiri atas peristoma, esophagus, ventriculus, intestium, dan berakhir pula pada anus. Esophagus ini merupakan pipa pendek, sedangkan ventriculus terbagi dalam pars cardiaca dan pars pylorica. Pars cardiaca terdiri atas 5 lobus. Tiap lobusnya ini menonjol ke dalam radius. Pars pylorica ini pendek dan dia itu berbentuk pentagonal. Pada tiap sudut ada lanjutan yang kemudian bercabang 2, yaitu sepasang ceca pylorica dan 1 ceco pyloricum bercabang-cabang lagi. Intestin juga pendek dan memiliki 5 pasang ceca intestinalia yang pendek dan terletak interradial. Anus bermuara pada bagian aboral diskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nugra Damayanti akan melanjutkan materi yang dipaparkan atau yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem sensoris echinodermata. Sistem sensoris echinodermata terdiri dari sistem saraf yang masih sederhana dan bertipe primitif. Jadi, sistem saraf pada filum echinodermata ini belum dapat dikategorikan ke dalam sistem saraf yang kompleks atau bertipe rumit. Sistem saraf dibentuk dari serabut-serabut saraf dan jaring saraf yang berhubungan erat dengan epidermis. Apabila kita teliti lebih jauh, ketika kita melihat lapisan epidermis, maka akan terlihat serabut-serabut saraf atau jaringan-jaringan saraf pada filum echinodermata. Ini disebut sebagai sistem saraf. Sistem sarafnya. Sistem saraf terdiri dari 4 unit yang berbeda pada level berbeda di dalam diskus atau lengan. Sistem saraf dibedakan menjadi 4, yaitu sistem saraf oral atau ektoneural, sistem saraf dalam atau hiponeural, sistem saraf aboral atau koilomik, dan sistem saraf visceral. Keempat sistem saraf ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Keempat unit sistem saraf ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf oral. Sistem saraf oral memiliki bagian-bagian berupa cincin saraf, saraf radial, dan saraf subepidermal. Sistem saraf oral bertindak sebagai sistem saraf sentral. Sistem ini memiliki neuron-neuron sensor dan motor. Yang kedua, sistem saraf dalam. Sistem saraf dalam terjadi di dalam bentuk lapisan saraf pada bagian lateral dari dinding oral dari sinus hiponeural, berada di dalam epitelium koilomik. Lapisan saraf ini disebut saraf Lenz. Lapisan tersebut dipindahkan dari bagian lateral dari saraf radial
hanya oleh satu lapis tipis dari jaringan dermal konektif. Saraf lens melanjutkan ke daerah peristomial, di mana dia membentuk 5 interradial yang menebal di bagian dasar sinus cincin yang terletak diaboral sampai cincin saraf utama. Yang ketiga, sistem saraf aboral. Sistem saraf aboral berada di bagian luar dari peritoneum parietal pada sisi aboral. Terdiri atas sebuah cincin saraf di diskus sentral dan sebuah saraf pada masing-masing lengan. Sistem ini dihubungkan dengan saraf marginal oleh serabut saraf. Sistem ini menginervasi otot tubuh dari sisi aboral dan berfungsi motorik. Dan yang terakhir, sistem saraf visceral. Sistem saraf visceral terdapat di dinding usus, sebelah luar epitelium usus. Sistem ini menginervasi otot saluran pencernaan makanan dan dihubungkan dengan reseptor visceral. Saya Nurfatulisa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai echinodermata. Selanjutnya, sistem amburakral echinodermata. Sistem amburakral merupakan sistem pengaturan sirkulasi air yang dimulai dari proses memasukkan air melalui madreporit dan berakhir pada kaki tabung yang dapat bergerak sehingga echinodermata dapat bergerak. Selain itu, juga mengatur proses pergerakan. Sistem ini juga membantu dalam penerimaan rangsangan atau sistem saraf. Pada sebagian hewan dari filum echinodermata, bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral, yaitu kaki pembuluh. Gerakan pada kaki ambulakral dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air. Kaki ambulakral memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernapas dan membuka cangkang mangsa buruannya. Selanjutnya, sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, madreporit atau merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. Yang kedua, madreporicus atau saluran batu, yaitu saluran penghubung antara madreporit dengan saluran cincin. Yang ketiga, circummolaris atau saluran cincin, merupakan saluran melingkar yang mengelilingi mulut. Dan yang terakhir yaitu saluran radialis, yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki. Setiap kaki ambulakral atau kaki tabung berhubungan dengan gelembung otot yang disebut ampula. Kunci identifikasi filum echinodermata. Echinodermata ini dibagi menjadi 3 ciri-ciri besar. Yang pertama itu berdasarkan habitatnya. Ada yang berhabitat di perairan laut dalam dan ada juga yang berhabitat di perairan laut dangkal. Nah, perairan laut dalam ini itu dibagi lagi menjadi 2 ciri khas. Ada yang berduri tajam, yang panjang, dan ada yang berduri tajam tetapi pendek. Kemudian perairan laut dalam itu atau dangkal, perairan laut dangkal, contohnya itu pada kelas Astoridea yaitu bintang laut dan kelas Echinoidea yaitu bulu babi atau landak laut. Nah, yang berduri tajam itu yang panjang itu contohnya pada kelas Echinoidea. Nah, berduri tajam tetapi pendek itu pada kelas Crinoidea atau lili laut, kemudian Asteroidea, bintang laut. Nah, ada juga kelas berduri tajam tetapi pendek itu dibagi lagi
berdasarkan ada tidaknya kaliksnya. Ada yang memiliki kaliks dan ada juga yang tidak memiliki kaliks. Nah, yang memiliki kaliks itu contohnya pada lili laut. Nah, yang tidak memiliki kaliks itu contohnya pada bintang laut atau bintang mengular. Nah, kemudian ciri Echinodermata yang kedua yaitu berdasarkan bergerak bebas dan ada juga yang menempel di bebatuan. Nah, yang bergerak bebas itu contohnya Cerinoidea, kelas Cerinoidea. Kemudian yang bergerak yang menempel di bebatuan itu contohnya misalnya bintang laut atau bintang mengular. Nah, yang bergerak bebas itu dibagi lagi berdasarkan adanya papula dan ada tidaknya papula. Yang ada papula itu contohnya lili laut, kemudian bulu babi atau landak laut. Dan yang tidak memiliki papula atau kaki tabung itu contohnya itu Asteroidea atau bintang laut. Nah, yang tidak memiliki kaki tabung atau papula itu dia dibagi berdasarkan bisanya beregenerasi dan tidak beregenerasi. Kemudian Echinodermata yang ketiga, ciri yang membedakannya itu ada yang bertentakel dan ada juga yang tidak bertentakel. Nah, yang tidak bertentakel itu contohnya pada kelas Cerinoidea, Asteroidea, Echinoidea, dan Holoturdea. Nah, yang tidak bertentakel itu contohnya Ophiuroidea. Nah, yang bertentakel ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang tidak memiliki celah ambulakrar dan ada yang memiliki celah ambulakrar. Yang tidak memiliki celah ambulakrar itu contohnya pada kelas Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holoturdea, dan yang memiliki celah ambulakrar itu pada kelas Asteroidea.